Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin membahas mengenai compare means. Compare means di sini ingin membahas mengenai t-test. Student t-test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Student t-test disebut juga dengan istilah one sample t-test atau uji T. Satu sampel oleh karena uji T di sini menggunakan satu sampel. T hitung ya dirumuskan sebagai X bar atau rata-rata ya dikurang dengan mu 0. Jadi perbedaan atau selisih dari rata-rata sebelum dan sesudah, bisa juga dua kelompok dan lain-lain. Dibagi ya, di sini ada S kecil atau yang disebut sebagai simpangan baku, dibagi lagi akar N. Nilai kritis dilihat dari tabel T student atau T alpha sini V dibandingkan dengan tabel T. Nilai V-nya sama dengan N dikurang 1. Jadi banyaknya sampel dikurang dengan banyaknya data dikurang dengan 1. Bila pengujian sisi kiri di sini H0 ya sama dengan mu sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan, hipotesis nolnya diterima. Kalau hipotesis alternatifnya sama dengan mu kurang dari mu 0. Nilai kritisnya adalah minus ya. Nilai tolak H0 bila T hitung lebih kecil daripada T tabel. Bila pengujian sisi kanan H0 sama dengan mu sama dengan mu 0, artinya tidak ada perbedaan. Kalau sisi kanan H1-nya mu lebih besar daripada mu 0. Nilai kritisnya adalah T atau nilai alfanya nanti dibandingkan dengan tabel. Tolak H0 bila T hitung lebih besar daripada nilai alfa. Lalu kedua sisi sama. Hipotesis 0 kalau misalkan tidak ada perbedaan. Hipotesis alternatifnya tidak sama dengan atau ada perbedaan. Di sini ya aplikatifnya diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 8 ton. Ini misalkan beras ya per hektar. Serta taraf kepercayaan yang dikehendaki adalah 0,05. Karena peneliti tidak mengetahui besarnya standar deviasi populasi serta hanya mengambil sebanyak 10 sampel, maka uji T bisa digunakan standar deviasi populasi diestimasi menggunakan standar deviasi sampel. Sehingga perhitungannya ujinya adalah sebagai berikut. Ya, di sini kita memiliki sampelnya sampai 10 dan data X-nya atau yang diketahui ada sampai 10. Kita bisa hitung. Ya, pertama caranya adalah mencari rata-rata sampel atau X bar. Setelah rata-rata sampelnya adalah jumlah dari nilai dibagi dengan banyaknya data atau N. Sama dengan kita dapatkan nilai 8,5. Lalu yang nilai B-nya, standar deviasi sampel, dalam hal ini simpangan baku yang dilambangkan dengan huruf S sama dengan akar dari nilai sigma. Sigma ini adalah jumlahnya dikuadratkan lalu dibagi N-1. Kita di sini punya data 8 dikurang 8,5 kuadrat ditambah 10 dikurang 8,5 dan seterusnya. Lalu dibagi N dikurang 1. Sama dengan 4 akar 4,277 yaitu 2,7
2,17 atau 2,17 ini merupakan nilai simpangan baku. Lalu hitung harga T-nya, ya. Cara menghitungnya adalah nilai selisih dari rata-rata yang kita dapat, yaitu 8,5 dikurang 8, karena 8 adalah nilai yang tidak diketahui, lalu dibagi 2,173 atau simpangan baku dibagi N. Sehingga kita mendapatkan 0,72. 0,72 ini kita bisa masukkan ke dalam hipotesis. T tabel disamakan dengan nilai alfa, dibandingkan dengan nilai alfa. Jadi nilai hitung ya atau nilai alfanya kita mendapatkan 0,72 lebih kecil daripada 1,8, artinya hipotesis 0 diterima. Atau hipotesis 0 sama dengan mu sama dengan 0. Jadi tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Kalau hipotesis 0-nya diterima, maka hipotesis 1-nya ditolak. Jadi kesimpulannya tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Lalu ada yang namanya interpolasi. Interpolasi adalah cara menentukan nilai yang berbeda di antara dua nilai diketahui berdasarkan satu fungsi persamaan dalam penerapannya. Seringkali kita menggunakan cara ini untuk menentukan nilai dalam tabel seperti tabel statistik Z, tabel T, tabel RAN, dan tabel bunga dalam ekonomi, dan masih banyak lagi. Di sini ya nanti kita akan memperkenalkan tabel T seperti apa. Ini ada rumus interpolasi, yaitu nilai C atau nilai tabel yang dicari sama dengan nilai C0 atau tabel sebelum terdekat dengan yang dicari ditambah C1 nilai tabel sesudah terdekat dengan yang dicari dikurang C0 dibagi B1 yaitu nilai setelah terdekat dengan dicari, B0 yaitu nilai sebelum terdekat dengan yang dicari, dikali B dikurang B0. Di sini saya memiliki tabel, kita bisa melihat bagaimana cara membaca tabel ini. Contohnya, nilai alfa sama dengan 0,05. Nah, berarti kita di sini punya 0,05. Nah, adanya di sini. Lalu, T tabel diperoleh B sama dengan 58. 58 ini adalah N dikurang 2, yaitu 60 dikurang 2. Ini yang disebut sebagai DK atau degree of freedom. 58 ini ada di antara 40 dan 60. Karena kita nilainya adalah 0,05, jadi di sini kita mendapatkan nilai antara 2,021 dan 2,00. Lalu kita tinggal menghitungnya. B0 sama dengan 0,40. Ya, B0, B1 sama dengan 60, ya, 40, 60. Lalu kita sudah mendapatkan 2,021 dan 2,00. Lalu C sama dengan C0 ditambah C1 dikurang C0 dibagi B1 dikurang B0 dikali B dikurang B0. C sama dengan 2,021 ditambah 2,000 dikurang 2,021 dibagi 60 dikurang 40 dikali 58 dikurang 40. 58 ini adalah DK-nya atau degree of freedom atau derajat kebebasan. Lalu C ya. C ini
adalah nilai yang dicari, kita mendapatkan hasilnya 2,021. Artinya, T tabel yang diperoleh dari N60 adalah 2,21 atau degree of freedom-nya 58. Ini kita bisa masukkan atau kita bandingkan dengan tabel jika kita memiliki N. Lalu di sini bagaimana kalau N-nya 73? Nah, ini tinggal kita masukkan saja dengan menggunakan tabel yang tadi. Kita mendapatkan 0,6778. Nilai ini yang akan kita bandingkan dengan T hitung. Ini contoh lagi, seorang pengusaha rokok membantah keluhan pihak-pihak yang menyebutkan bahwa kadar tar produknya di atas 3,5 ppm. Lembaga konsumen membuat penelitian untuk membuktikan kebenaran pernyataan pengusaha tersebut. Sampel acaknya sebanyak 15 batang rokok. Produknya diperiksa ternyata didapati rata-rata kandungan tar sebesar 4,2 ppm dan standar deviasinya 1,4 ppm. Bagaimanakah pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenaran pernyataan pengusaha tersebut dengan nilai alfa 0,01. Kita hitung ya, bagaimana penyelesaiannya. Kita sudah mendapatkan di sini mu-nya adalah sama dengan 3,5 ya. Kalau misalkan kita mu 0-nya artinya mu sama dengan 3,5, tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Nah, ini tinggal kita masukkan. Taraf alfanya 0,01. Pengujiannya sama dengan 4,2 dikurang 3,5 dibagi 1,4 dikurang akar dari 15 sama dengan kita memiliki nilai T hitung 1,94. Nah, nilai T hitung 1,94 ini kita bandingkan degree of freedom-nya adalah N-nya tadi. N-nya kita mempunyai 15 dikurang 1 sama dengan 14. Lalu 14 ini kita bandingkan dengan 0,01. Maka kita mendapatkan nilai 2,62449. Nah, ini kita bandingkan. Ternyata nilai T tabel ini lebih besar daripada T hitung, sehingga tidak signifikan. Nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, atau hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Artinya tidak signifikan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang nilai signifikansi. Bagaimana impact signifikansi? Kalau misalkan dia lebih kecil daripada nilai yang ditentukan, yaitu nilai T tabelnya misalkan 1,96. Ya, 1,96 ini mempunyai dua sisi atau two tail. Kalau misalkan kita menggunakan sisi kanan atau impact signifikannya ke kanan, maka nilai yang diterima yang lebih besar daripada 1,96, maka nilai tersebut akan signifikan. Jadi kalau misalkan lebih kecil daripada 1,96, impact-nya insignifikan atau tidak signifikan. Lalu kalau misalkan kita menggunakan sisi kiri, maka impact signifikannya 1,96 ya. Semakin ke sana maka semakin signifikan, semakin kecil daripada nilai tabel ini. Lalu kalau misalkan semakin besar ya berarti tidak signifikan. Misalkan saya kasih contoh, saya menggunakan pengujian sisi kanan dengan nilai T hitung adalah sebesar 2. Maka 2 ada di sini. 2 lebih besar daripada 1,96, maka 2 ini impact-nya signifikan. Tapi kalau misalkan pengujian saya nilainya 1, maka 1 lebih kecil daripada 1,96, maka impact-nya tidak signifikan. Nah, kalau keduanya kita bisa menggunakan two tail, artinya kalau misalkan melewati garis ini, ya, garis ini, maka tentu tidak signifikan. Misalkan saya pengujian menggunakan nilainya minus 2 ternyata. Karena two tail berarti signifikan. Tapi kalau misalkan minus 1 ya tidak signifikan. Gitu. Jadi ini adalah bentuk dari normalitas atau impact signifikansi cara pembacaan.
tabel. Lalu degree of freedom, yaitu derajat kebebasan yang digunakan untuk menentukan T tabel. Dengan rumus N sama dengan K. Ini adalah N sama dengan sampel. K banyaknya variabel. Lalu selanjutnya, nah ini adalah bentuk hipotesis. Untuk membaca tabel, T-tabel, kita bisa melihat nilai alfa dan nilai DF atau degree of freedom. Misalkan, nilai alfanya kita memiliki 0,05, maka DF-nya 50 dikurang 3 sama dengan 47. T-tabel kita bandingkan mencari nilai 0,05 ya biasanya ada di atas, lalu di baris ke bawah yaitu 47. Nanti kita akan mendapatkan 1,67792. Ini pengujiannya, ada sisi kiri, sisi kanan, ya ini pengujian selisih dua rata-rata, yaitu rata-rata populasi. Jadi dua-duanya kita cari. Pengujian hipotesis selisih dua rata-rata untuk data berpasangan, ya berpasangan. Sama halnya pendugaan parameter, sampel yang diambil dari dua populasi yang saling tak bebas disebut data berpasangan, sehingga harus dihitung dulu selisih antar pasangan, baru dilakukan pengujian. Statistik uji yang sesuai yaitu, ini rumusnya, T hitung sama dengan D bar, yaitu data rata-rata selisih pasangan dikurang DO, ya. D0-nya nanti diketahui, dibagi simpangan baku atau standar deviasi, dibagi lagi akar dari N. Akar N. Nilai kritis dari T tabel atau T student ini ya dibandingkan T nilai alfa dibandingkan dengan V-nya yaitu degree of freedom-nya dikurang 1. Sebagai contoh di sini ya, untuk mengetahui apakah keanggotaan dalam organisasi mahasiswa berdampak baik pada nilai mahasiswa, dilihat dari indeks prestasinya atau IPK. Berikut adalah IPK dari 5 orang mahasiswa sebelum dan sesudah menjadi anggota organisasi kemahasiswaan. Keadaannya, ya mahasiswa di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebelum jadi anggota dan sesudah jadi anggota, bagaimana nilainya? Lalu, apakah keanggotaan dalam organisasi mahasiswa berakibat buruk pada nilai IPK, ya nilai yang dicapai? Gunakan alfa 0,025. Cara penyelesaiannya, D selisih antara IPK sesudah menjadi anggota dan sebelum menjadi anggota. Jenis pengujiannya, ya, alfanya 0,025, kita bisa masukkan D barnya terlebih dahulu. D barnya yaitu minus 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,2 minus semua, lalu dibagi 5, kita mendapatkan minus 0,1. Lalu standar deviasinya 0,141. Uji statistik yang sesuai ya, T hitung sama dengan selisihnya, ya kita cari selisih dari D ini, selisih IPK-nya dibagi simpangan baku dibagi akar N. Nilai kritis alfanya kita mendapatkan 0,025 dibandingkan dengan 4 karena kan kita tadi punya data 5 dikurang 1. Lalu kita mendapatkan nilai 1,58. Kita bandingkan dengan nilai hitung dan nilai tabel. 1,58 lebih besar daripada 2,75. Jadi H0-nya diterima karena pengujiannya sisi kiri. Kesimpulannya, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa keanggotaan dalam organisasi akan menurunkan IPK. Karena nilai tabelnya lebih besar daripada nilai T hitung. Lalu ini ada contoh tugas ya. Carilah T hitung data berikut. Carilah rata-rata populasi, tentukan
nilai T tabel dengan nilai alfa 0,05. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi yang berikutnya.